Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Ngale TV Official. Hari ini kita di Benteng Van den Bosch atau lebih dikenal dengan Benteng Pendem di Kota Ngawi. Ya, ini ada sebelah kiri jalan masuk ini ada Taman Labirin ya. Ya, ini Taman Labirin. Ya, kita menuju ke bentengnya ya. Ya, sebelum berkunjung alangkah baiknya kita mengetahui sejarahnya terlebih dahulu agar pengalaman berkunjung semakin menarik. Ya, ini di depan pintu masuknya ya. Sejarah Benteng Pendem ini dibangun oleh seorang arsitek Belanda antara tahun 1839 sampai 1845. Saat dibangun ini diberi nama Benteng Van den Bosch ya. Ini sudah dilakukan pemugaran ya. Kondisi benteng saat ini 2021 ya, ini tahun 2021 ini ya. Ya, di sisi itu sebelah kiri itu tempat penjara, di 4 sisi ya, tempat penjara dan amunisi. Ya, Benteng Van den Bosch ini yang merupakan nama Gubernur Jenderal ke-43 Hindia Belanda ya. Benteng ini letaknya berada tepat di kawasan pertemuan Bengawan Solo dengan Sungai Madiun ya. Ya, dahulu Bengawan Solo menjadi salah satu jalur transportasi penting yang menghubungkan antara pesisir utara dengan wilayah pedalaman Pulau Jawa. Ya, ini di sebelah utara Benteng Pendem ya, ini ada Bengawan Solo ya. Ya, ya ini sebelah utaranya ya. Ya, di sebelah situ ada mengalir Bengawan Solo. Solo. Pada saat itu Van den Bosch melengkapi benteng dengan 250 prajurit bersenjata senapan dengan 60 pasukan kavaleri serta 6 meriam yang diletakkan pada beberapa sudut benteng. Sementara itu para prajurit tinggal di bilik-bilik kamar ya. Ya, asrama di lantai 2, yaitu di lantai 2 benteng. Ya, meski sudah hampir 2 abad dan sudah tidak difungsikan sebagai pertahanan, benteng ini masih terlihat kokoh. Kendati demikian, sebagian bangunan sudah tidak utuh lantaran dahulu terkena serangan bom pasukan Jepang pada tahun berapa ya? Kira-kira 1942-an ya. 1942-an ya. Ya, ini sedang dilakukan pemugaran agar tidak semakin rusak ya. Ya, ini di sebelah utaranya ya, ini nampak bekas bangunan ya kayu yang dulu yang dibangun Belanda, ini sudah berserakan di sini, diganti yang baru ya ini. Ya, ini.
Kayak kita keliling ke sebelah timurnya benteng ya. Ya ini di 4 sudut terdapat bangunan seperti ini ya. Yang sudut sebelah selatan itu tempat penjara. Mungkin ini tempat amunisi juga ya. Yang di sebelah utara ini tempat pertahanan juga. Ya ini seperti ini bangunan ini ada 4 sudut. Ada bangunan ini ada 4 ya. Di sudut sebelah timur. Ya ini sudut sebelah timur. Yang bagian utara ya, yang sebelah sana itu bagian selatan. Yang di sisi sebelah sini ada Bengawan Solo sama Bengawan Madiun, tempat ketemunya itu ya. Ya, benteng Van den Bosch ini juga merupakan bukti perlawanan Pangeran Diponegoro melawan pemerintahan Belanda ya. Memang pada zaman dahulu Ngawi terkenal sebagai pusat perdagangan dan pelayaran yang sangat maju. Oleh karena itu pemerintahan Belanda berusaha menguasainya. Ya, Pangeran Diponegoro tidak terima dan melakukan perlawanan. Yang salah satunya pejuang dari Ngawi yang dipimpin oleh Wirotani. Beliau orang kepercayaan Pangeran Diponegoro ya Wirotani. Kala itu serangan melawan Belanda dipimpin kepala daerah setempat. Di Ngawi dipimpin oleh Adipati Yudhodiningrat dan Raden Tumenggung Surodiryo. Namun akhirnya pada tahun 1825 Ngawi berhasil diduduki oleh pemerintahan Belanda. Jatuhnya Ngawi ke tangan Belanda membuat Pangeran Diponegoro geram. Inisiator Perang Jawa atau dikenal Perang Sabil itu lantas mengutus seorang kepercayaannya untuk melawan Belanda. Ya, Kiai Muhammad Nur Salim akhirnya ditugaskan untuk menentang segala bentuk penindasan Belanda. Beliau Kiai Muhammad Nur Salim ini bukan orang sembarangan ya. Beliau merupakan ulama pilih tanding hingga membuat pasukan Belanda kocar-kacir. Mendapat titah dari Pangeran Diponegoro, beliau mengatur strategi. Di antaranya berdakwah, menyebarkan agama Islam, sambil mengobarkan semangat perlawanan atas penindasan yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda di waktu itu ya. Cara pendekatan Kiai Haji Nur Salim mendapat simpati rakyat Ngawi hingga banyak petani yang mau bergabung untuk melawan Belanda. Semakin besar pasukan yang berhasil digalang Kiai Haji Nur Salim, membuat Belanda ketar-ketir. Apalagi Kiai Haji Nur Salim memiliki kekuatan yang istimewa. Ulama sekaligus tokoh agama tersebut, beliau tidak mempan ditembak hingga akhirnya Belanda menggunakan cara halus dan licik ya untuk melumpuhkannya. Belanda mengajukan perundingan, namun perundingan tersebut merupakan akal bulus Belanda menjebak Kiai Haji Nur Salim. Bukannya diajak berunding, namun langsung ditangkap dan dipenggal hingga ditembak. Namun apa yang terjadi? Kiai Haji Nur Salim tetap sehat walafiat dan kulitnya tak tergores sedikit pun. Belanda pun yang mulai panik akhirnya memilih menggali lubang kubur di dekat bangunan kantor utama. Ya, kantor utama benteng Van den Bosch yang di dalam ya, untuk mengubur Kiai Haji Nur Salim secara hidup-hidup. Apa? Kapan nanti gue nih? Nanti.
Ya bang, nah kono, kono. Kono lah kan. Kono. Ya, kita di dekat ya kantor Van der Bos ini ya. Di sebelah kanan itu ada makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim ya, yang menurut cerita dikubur hidup-hidup. Ya, ada makamnya di sebelah kanan, sisi kanan sebelah timur kantor ini ya. Ya, ini kantor ini menghadap ke selatan, jadi sebelah kanannya. Area makam. Ada tulisan makam itu ya. Kono. Ya, karena ini lokasi sedang dibongkar, masih dalam perbaikan ya, biar lebih baik lagi. Ya. Nanti makam. Ya, ini adalah makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Ya, di dalam itu ya. Masih banyak material ya. Ini masih dalam perbaikan. Jajal
Kita akan menuju ke sudut sebelah timur selatan ya, ke pojok selatan ya, sebelah timur ya. Ada ruangan penjara ya, yaitu pintu masuk penjaranya sungguh kecil, sungguh sempit ya ruangannya ya. Ini ada tangga menuju ke asrama prajurit Belanda ke lantai 2 ya. Ya, ini pintu masuknya sangat sempit ya, ruangannya sangat gelap sekali ya, sungguh kecil. Berapa manusia yang dibunuh di sini ya? Ruang penjara ini. Ya. Tempat penjara juga. Ini sungguh sempit ruangannya. Ya, berapa rakyat Indonesia yang terbunuh di sini ya. Ya, ini ruangannya sangat pengap sekali. Ya, kita menuju ke sudut sebelah selatan baratnya ya, sudut baratnya sebelah selatan. Ada ruang penjara juga ya. Oh, tembus utara ya, pintu utara. Di ruang tengah Pintu selatan. masih perbaikan, ada Seperti alat ruang penjara sebelah sini. ya, itu hampir sama ruang penjaranya ya. Ruang penjaranya bersama, kecil dan pengap ya. Hampir sama ya ruangnya. Ada Masih dibangun di situ, nggak boleh masuk. Ya, ini ruang penjara ya. Di sini sangat pengap sekali ini. Ya, kita akhiri video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.